Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan melaksanakan diskusi terkait kasus kanker ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cici Wahyuni, NIM 74 selaku moderator. Kemudian ada Mbak Nisa Sundari, NIM 73 selaku notulensi. Di sini kita akan membahas mengenai kasus kanker payudara yang sudah bermetastasis. Nah, untuk waktu pembahasannya sesuai kesepakatan untuk klarifikasi istilah dan konsep selama 8 menit, kemudian identifikasi permasalahan 10 menit, brainstormingnya 15 menit, analisis permasalahannya 22 menit, dan penentuan penyelesaian kasusnya 10 menit. Bagaimana teman-teman? Ya, setuju. Setuju. Oke. Saya coba share screen kasusnya terlebih dahulu ya, biar mudah nanti selama diskusinya. Udah kelihatan belum kasusnya? Belum. Belum. Cici keluar ya? Iya, keluar. Mungkin izin saya yang share screen kasusnya ya. Boleh, boleh. Apakah sudah terlihat? Itu jurnal. Ini udah aku ganti, Mbak. Masih Jurnal. jurnal. Masih jurnal, Mbak? Belum. Oh, belum. Ya, udah.
Teman-teman, maaf tadi saya sempat keluar. Sudah sampai mana ya? Ada yang lanjutin nggak ya? Belum. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kasusnya ya. Di sini kita dapat kasus kanker payudara yang sudah bermetastasis, di mana pasiennya itu Tuan T berusia 51 tahun dengan berat badan 55 kilo dan tinggi badannya 152. Ketika datang ke poliklinik, keluhannya itu ada lemas, nyeri, nyeri pada payudara, dan juga tidak ada nafsu makan. Kemudian pasien itu akan melaksanakan kemoterapi siklus kelima pada tanggal 4 bulan 9 2021. Kemudian pasien juga terdiagnosa anemia. Sehingga pas di rumah sakit, pasiennya itu mendapatkan terapi infus PRC. Next. Di sini pasiennya itu akan tadi bakal dikasih kemoterapi ya. Obat-obatannya itu ada Paclitaxel yang di atas, Mbak. Paclitaxel dan Cyclophosphamide. Untuk dosisnya itu dihitung berdasarkan berat badan. Ini ya udah ada. Dosis Paclitaxelnya 175 mg per meter kuadrat, kemudian ada Cyclophosphamide-nya 600 mg per meter kuadrat. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung didiskusikan ya teman-teman. Waktunya 8 menit untuk klarifikasi istilah dan konsep. Saya persilahkan. Di sini kan berarti kalau untuk TTV-nya normal ya. Ya, Kemudian normal. untuk di data lab-nya, HB-nya rendah ya. Ya, rendah. Ini tuh ini yang eritrosit, teman-teman maksudnya dia itu berarti tinggi, rendah ya, apa gimana ini yang eritrosit? Sebelumnya izin masuk ya. Jadi kalau ada yang ingin memberi tanggapan, beri nama dan emailnya. Terima kasih. Ya, saya Evrita Krisanti, NIM 075, izin menanggapi bahwa eritrositnya itu termasuk dalam kategori rendah. Ada lagi yang mau didiskusiin teman-teman terkait klarifikasi istilahnya? Mungkin terkait obat-obatan yang di bawah. Izin menjawab untuk transfusi PRC-nya di sini telah
Maksudnya adalah transfusi packed red cell atau transfusi sel darah merah, yang adalah sel darah merah ini menjadi komponen darah yang paling sering ditransfusikan. Baik, saya Cici Wahyuni 74 izin menanggapi. Berarti kan tadi pasiennya karena anemia, berarti ada transfusi ya. Kalau eritrosit sendiri kan di sini rendah, itu hubungannya ke mana ya? Saya Evelita Krisanti izin menjawab. Untuk eritrositnya belum diketahui, karena setahu saya yang anemia teridentifikasinya dari hemoglobin. Mungkin ada hubungannya dengan eritrosit, tapi belum saya cari. Ya, ada waktu teman-teman. Apakah ada yang mau dibahas lagi? Saya Nawang Wulan yang 70 mau bertanya terkait tadi yang hubungan eritrosit sama hemoglobin. Kalau hemoglobin itu termasuk komponen sel darah merah bukan ya? Komponen pembentuk sel darah merah bukan? Eritrosit itu kan Dia darah. Oh ya. Dia darah NIM 71 izin menjawab. Kalau setahu saya hemoglobin itu kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Saya Linda NIM 072 izin bertanya, berarti hemoglobin itu masuknya ke sel darah merah ya? Dia darah izin menjawab. Iya, kalau hemoglobin itu salah satu komponen parameter di sel darah merah itu. Saya Linda NIM 072 izin bertanya, kan ini kan leukositnya nilai normalnya itu 3.600 sampai 11.000 per UL per liter kan, sedangkan di tanggal 3 sampai 4 tuh dia satuannya tuh N, apakah itu sama apa berbeda? Mungkin bisa langsung dicari. Saya Cici Wahyuni 674 izin masuk. Itu N di situ kemungkinan maksudnya tuh normal, apakah satuan? Kok kayaknya masuknya ke Kalau misalnya normal ya, iya sih masuknya normal. Tapi yang tanggal 6 kan itu satuannya U per L kan. kalau satuan N tuh apa? Aku nggak tahu satuan N apa. Kayaknya itu maksudnya normal gak sih? Kalau yang hemoglobin juga itu tuh ada kurung LL tuh maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Teman-teman, waktunya tinggal 30 detik.
Baik, waktu untuk untuk mengklarifikasi istilah dan konsep sudah habis. Silakan dilanjutkan untuk mengidentifikasi permasalahan pada kasus. Waktunya 10 menit. Saya Linda, NIM 072 ingin menanggapi. Berarti kan kasus yang kita ini pasiennya didiagnosa ini ya kanker payudara, udah mau masuk siklus kelima, terus dia kayak dihentikan gitu apa gimana sih? Terus dia baru terapi transfusi dulu ya? Apa selesaiin transfusi dulu terus baru di kemo lagi? Apa gimana sih itu tuh? Izin bertanya lagi, saya Evita Krisanti, NIM 075. Maksud transfusi itu transfusi PRC-nya, Mbak? Ya, kan apa tuh pasiennya kan tidak tuh udah mau masuk siklus kelima. Pas masuk siklus kelima dia ternyata anemia kan. Nah, itu tuh berarti diselesain dulu transfusi PRC-nya baru kemo atau bagaimana? Izin menjawab, saya Evita Krisanti, NIM 075. Ini kan pasiennya anemia udah dari tanggal 3 ya, Mbak. Terus di kemonya tanggal 4 ya, Mbak. Jadi saya kurang tahu sih, kurang paham, Mbak. Tapi sepertinya di hari yang bersamaan dikasih transfusi PRC-nya, Mbak. Oh, kalau dari sini sih kayaknya dia transfusi dulu ya, terus tanggal ke-6-nya baru di kemo ya. Izin menjawab, Mbak. Kemonya tanggal 4, Mbak. Oh, tanggal 4. Si Nawang Wulan NIM 070. Tapi di data ininya baru dikasih obat kemoterapinya tanggal 6 ya. Iya, nah makanya Jadi kayaknya Kak, berarti apa mungkin emang dikoreksi dulu kayaknya HB-nya biar pas di kemo nggak terlalu lemas. mungkin dokter tuh kayak menjadwalkan iya kemonya tanggal 4, tapi karena tiba-tiba ada anemia kayak diundur gitu jadi kali ya jadi tanggal 6 kemonya. Bisa jadi sih kayaknya. Soalnya kan kemo, kalau di kemo juga kan bikin sakit gitu ya. Biar nggak tambah lemas dan tambah ini mungkin harus dikoreksi dulu HB-nya pakai transfusi PRC. Kemungkinannya sih gitu. Izin bertanya, saya Evita Krisanti, NIM 075. Untuk pemberian terapi buat mual muntah, ini kan semuanya dikasih tanggal 6 ya. Berarti itu saat itu juga dikasih ya, sesudah kemo sama sebelum kemo. Jadi nggak ada jeda harinya ya. Iya, betul. Setahu aku kalau misalnya obat-obatan yang mual muntahnya itu dia dikasihnya 30 menit sebelum melaksanakan kemo. Biar kayak mengurangin efek samping mual muntahnya. Berarti sesudahnya itu juga 30 menit, Mbak. Iya. Saya Nawang NIM 70 mau ingin mengklarifikasi untuk pemberian obat mual muntahnya itu benar 30 menit sebelum kemo. Tapi kalau setelah kemonya itu disaraninnya 24 jam sih, 24 jam setelah kemo baru dikasih obat antiemetiknya. Oh, berarti hari berikutnya dikasih obat antiemetiknya. Saya Linda NIM 073. Iya, 24 jam sampai 48 jam setelah kemoterapi. Saya Linda NIM 072. Berarti obat-obatan yang setelah kemonya itu cuma dikasih ondan aja apa perlu antiemetik lain?
Saya Nawang NIM 70. Kalau berdasarkan guideline dari NCCN sih sebenarnya cukup ondan aja sih di 24 jam setelah kemonya cukup ondan. Cukup pemberian ondan saja. Saya cicil ini 74 izin masuk sebentar. Kalau kan berarti yang dikasih setelah kemo itu, sehari setelah kemo itu cuma ondan saja Lan. Nah, untuk dexamethasone sendiri gimana? Soalnya kalau dari yang aku baca di NCCN itu di hari kedua, ketiga, keempat dexamethasone masih dikasih. Saya Nawang NIM 70. Ya di NCCN itu kan bisa kayak prefer gitu pemilihan. Tulisannya juga Dexa atau misalkan ondan. Nah, kalau misalkan dari jadi kita bisa pilih salah satu sebenarnya antara ondan atau Dexa. Cuma di sini sebenarnya kalau misalkan kita patokannya di NCCN, ondan aja sebenarnya udah cukup gitu. Cuma kalau dari guideline lain yang aku baca kayak misalkan dari NICP-nya itu Dexa juga bisa Dexa, sedangkan ondan tuh cukup di hari pertamanya aja gitu. Saya Linda NIM 072 izin bertanya, kalau dari efektivitasnya itu lebih bagus baik ondan atau Dexa sih? Izin sedikit menjawab, saya Evita Krisanti NIM 075. Kayaknya ondan sama deksanya itu tergantung sama terapi kemoterapinya. Jadi kemoterapinya ini apakah dia induksi mual muntahnya masuk dalam tahap moderate, akut ataupun ringan. Setahu saya seperti itu. Saya Linda NIM 072. Berarti yang kasus kita itu masuknya ke yang berat. Saya Nawang NIM 070. Kalau kasus kita termasuknya ke moderate sih, soalnya kita kan pakainya siklopospamidnya 918 mg. Kalau yang moderate itu di bawah 1.500 mg. Jadi kita masuk kategorinya kategori moderate. Sedangkan kalau untuk yang paclitaxelnya itu kategori ringan. Jadi untuk pemberian antiemetiknya cukup 2 kombinasi obat aja. Interupsi teman-teman, waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya Linda NIM 072, berarti yang setelah kemo obatnya dikasihnya tablet ya, tetap tablet. Iya, tetap saya Nawang NIM 070. Iya, tetap tablet soalnya kalau misalkan mau biar kalau misalkan kita menggunakan Dexa pilihannya itu dia nggak boleh di secara parenteral. Kalau untuk hari kedua ketiganya pakainya lebih baiknya oral gitu. Kalau misalkan ondan juga sebaiknya oral. Karena biasanya kalau pasien kemo itu koreksi apabila salah, ini biasanya hari kedua, hari ketiga itu biasanya udah disuruh pulang nggak ya? Apa masih di rumah sakit? Biasanya kalau pasien kemo. Jadi lebih disaraninnya emang oral gitu. Kalau dari jurnal yang saya baca. Saya Linda NIM 072. Berarti ini regimen buat obat kemonya udah sesuai ya, Pakli sama Siklo buat yang pasien kemo yang mau siklus kelima itu berarti udah sesuai obatnya itu.
Teman-teman, waktunya sudah habis. Silakan lanjutkan ke tahap brainstorming selama 15 menit. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menjelaskan salah satu patofis yang dialami oleh pasien. Mungkin Mungkin bisa saya langsung menjelaskan patofis dari kankernya dulu ya teman-teman. Tadi belum terbahas sepertinya. baik, saya Fitri Krisanti NIM 075 izin menjelaskan patofis kanker yang saya ketahui bahwa kanker payudara ini biasanya terjadi karena interaksi antara faktor lingkungan dan genetiknya. Terus pada jalur PI3K atau AKT dan jalur RAS, ini merupakan jalur yang memproteksi sel normal dari bunuh diri selnya tersebut. Tapi pada jalur ini ada gen yang mengkode jalur pelindungan ini mengalami mutasi sehingga sel-selnya menjadi tidak mampu melakukan bunuh diri ketika mereka tidak lagi diperlukan, yang kemudian berkembang mengarah kepada kanker. Dan mutasi ini terbukti secara eksperimental terkait dengan adanya paparan estrogen. Hal itu menunjukkan bahwa kelainan dalam sinyal faktor pertumbuhan dapat memfasilitasi pertumbuhan sel ganas. Dan ekspresi berlebihan jaringan adiposa payudara leptinin menyebabkan peningkatan proliferasi sel dari kankernya tersebut. Dan ada beberapa mutasi yang terkait dengan kanker, yaitu BRCA1 dan BRCA2 yang terjadi dalam mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dalam DNA. Jadi, menyebabkan pembelahan yang tidak terkontrol, kurangnya pelekatan, dan metastasis ke organ yang jauh. Mutasi yang diwariskan biasanya diwariskan membawa gen BRCA1 atau BRCA2, sehingga mengganggu perbaikan ikatan silang DNA dan pemutusan ikatan ganda DNA-nya. Untuk patofis kankernya, ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya Linda NIM 072. Ya, saya juga baca kalau misalnya apa tuh kanker itu kan dia tuh karena mutasinya. Nah, yang mutasinya itu yang benar yang dikatakan sama Evrita tadi, yaitu ada P53, BRCA1 dan BRCA2. Berarti kan kankernya itu karena adanya abnormalitas ya sel imun ya atau gimana? Izin menjawab, Mbak. Mungkin bukan abnormalitas sel imunnya, tapi abnormalitas pada jaringan adiposa payudaranya, Mbak. Oke, barangkali memang harus belajar patofisiologi kankernya dulu ya, Dek. Jangan sampai nanti itu tadi ada proses imun apa itu. Nggak ada hubungannya itu ya. Tadi mutasinya kan di gen-gen tertentu. Nah, makanya harus belajar dulu biomol. Yang disebut mutasi itu apa. Kemudian
ketika dia terjadi mutasi, apa yang terjadi pada suatu sel begitu. Kenapa bisa terbentuk kanker gitu. Itu dirunut dulu, baru nanti memang ini kan apa namanya kasusnya ini kan kita tidak bicara tentang patofisiologinya ya. Artinya patofisiologi sudah dianggap tahu gitu, karena adik-adik ini sudah ada di PSPA ya. Jadi dianggapnya proses terbentuknya kanker itu sudah paham gitu, karsinogenesisnya itu. Jadi mohon kalau misalnya belum paham, dipahamkan dulu, nanti belajar dulu. Di Dipiro ada, ya, di Katsu saya nggak tahu, tapi di Piro ada, di bagian cancer kemoterapi itu ada. Tuh. Jadi apa namanya nanti kalau misalnya ada mutasi, sebenarnya yang mutasi itu di mana gitu. Terus gen itu apa, nanti jangan-jangan nggak mengerti. Nah kalau ini nggak mengerti, kayaknya untuk bicara masalah apa namanya ini terapinya itu juga agak sulit. Itu ya. Apa namanya, mohon patofisiologi kankernya itu dipelajari dengan baik. Jadi harus memahami dulu sebenarnya kanker itu apa. Terus mengapa obat-obatnya seperti itu. Gitu. Nanti ketika misalnya lihat data-data objektif, data lab itu akan langsung terhubung dengan sifat atau karakter dari obat-obat kemo. Gitu. Barangkali itu ya Mbak ya. Silahkan dilanjutkan. Ini mohon di apa namanya diperhatikan karena waktunya memang sudah sangat sedikit ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Teman-teman, waktu untuk pemahaman materinya kurang lebih ada 8 menit lagi. Silakan dilanjutkan. Saya Nawang, NIM 070, mungkin ingin menambahi terkait mual muntahnya, kenapa di pasien kemoterapi itu umumnya terjadi mual muntah gitu ya, karena di sini kan dia pakai pengobatannya kemonya siklofosfamid. Nah, siklofosfamid itu ternyata dapat menginduksi pelepasan serotonin dari saraf enterik maupun dari SSP. Nah, si serotonin ini ternyata merupakan neurotransmitter yang menginduksi emesis atau mual muntah ini. Nah, muntah ini distimulasi oleh kemoreseptor trigger zone, faring, dan juga saluran cerna dan cerebral cortex. Nah, muntah ini terjadi ketika impulsnya itu dikirim dari pusat muntah ke pusat saliva, otot perut, terus pusat pernapasan, sama pusat kranial. Selain itu juga selain serotonin tadi, yang merupakan respon dari MS itu reseptor dopamin, terus kayak asetilkolin, kortikosteroid, histamin, kanabinoid. Nah, makanya untuk antiemetik ini bukan cuma satu agen aja, bukan hanya untuk reseptor serotonin, tapi juga kita pakai yang kortikosteroid juga gitu. Jadi dia bisa menghambatnya dari berbagai jalur, menghambat antiemetiknya dari berbagai jalur. Itu berdasarkan pemahaman saya. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin menambahkan. Izin menjelaskan tentang anemia pada patofis anemia pada kankernya. Setahu saya yang saya baca itu terjadi karena pelepasan terkait kanker sitokin proinflamasinya. Misalnya interleukin 6, interleukin 1, TNF-alpha yang dapat meningkatkan regulasi dari hepsidin sintesis di hati. Jadi hepsidin ini adalah hormon yang melakukan regulator pusat hemostatis pada besi sistemik.
Iya, jadi si hepsid ini bekerja dengan menghambat satu-satunya pengekspor besi yang diketahui, yaitu ferroprotein. Karena berkurangnya aliran besi ke plasma dari makrofag, sehingga dapat terganggunya daur ulang eritrosit tuanya. Sehingga jadi mungkin tadi eritrositnya mengalami pengurangan karena ada hubungannya dengan hepsidin tadi. Jadi eritrositnya tuh hubungannya sama anemia ya, Ep? Iya, jadi tadi benar. Kalau ke kankernya sendiri hubungannya ada nggak ya? Iya, jadi pertama tuh si sel kankernya itu mengeluarkan sitokin proinflamasi, dan sitokin proinflamasi ini dapat meningkatkan si hepsidin, sintesis hepsidin di hati. Dan hepsidin ini itu yang tadi saya jelaskan bahwa dia itu masuk dalam regulator hemostatis besi sistemik. Dia bekerja dengan menghambat satu-satunya pengekspor besi, yaitu ferroprotein. Jadi zat besinya yang diberikan ke plasma dari makrofagnya itu berkurang, sehingga daur ulang eritrosit tuanya mengalami gangguan. Waktunya tinggal 3 menit lagi, teman-teman. Silahkan. Yang mau menambahkan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, ini dilanjutkan. Teman-teman, gimana ini mau dilanjutkan? Ya, Lanjutkan saja sih. lanjutkan saja. Ya, silakan dilanjutkan mengenai analisis permasalahan dan penentuan penyelesaian kasus ya, mengingat waktunya 5 menit lagi. Saya Linda NIM 072. Berarti ini kan apa tuh terapi buat anemianya kan di awal tuh pakai PRC itu kan dari tanggal 3 sampai tanggal 4. Sedangkan tanggal 6-nya itu transfusi PRC-nya itu kan dihentikan kan. Terus sedangkan anemianya juga dia masih di bawah normal. Berarti perlu terapi tambahan ya buat ininya apa tuh buat anemianya. Keadaran 71 izin menjawab. Ya, Lin, buat anemianya itu bisa dikasih terapi tambahan besi, terus ditambah juga sama vitamin C untuk meningkatkan kerja dari si besinya itu untuk memperbaiki anemianya. Saya Linda NIM 072. Ya, saya juga baca kemarin-kemarin tuh kalau bisa ditambahin iron kan, cuman tuh banyak jenisnya iron. Menurut kalian tuh iron yang cocoknya itu apa sih? Saya Prita Krisanti ingin menjawab. Sebenarnya ada 2 saran iron yang diberikan, yaitu iron sukros sama iron, saya lupa namanya.
Iron ferricarbosimaltose. Iya, itu iron carboxymaltose. Itu yang saya temukan jurnalnya ada 2 iron itu. Sebenarnya yang lebih baik itu yang carboxymaltose, tapi saya lihat di Indonesia belum ada. Jadi saya sarankan untuk menggunakan si sucrose, iron IV sucrose. Oke, teman-teman, terkait obat kemonya sendiri ini gimana? Berarti udah fix atau gimana ya? Mengingat kita tuh tidak ada data dari reseptor hormonnya juga. Saya Santi sih menjawab kalau kan tidak ada data dari rekam mediknya, jadi mungkin dapat disimpulkan dari penggunaan kemonya, yaitu menggunakan pakli dan siklofosfamid, karena setahu saya penggunaan siklofosfamid itu untuk HER2 negatif. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Apakah ada DRP lain, teman-teman? Untuk menambahkan Nawang 070 untuk DRP lain sepertinya ada untuk antiemetiknya di overdose. Soalnya di sini ondansetronnya 3 kali sehari. Seharusnya ondansetron itu untuk 8 mg-nya cukup 2 kali sehari aja, tapi digunainnya bukan di hari yang sama setelah kemo, melainkan tadi 24 jam setelahnya. Jadi sebaiknya dikasihnya itu pada tanggal 7-nya, 1 hari setelah kemo. Kalau buat infus Lindan yang 072, kalau buat infusnya itu gimana teman-teman? Saya Prita. Ayo silakan dilanjutkan waktunya. Baik, saya izin menjelaskan secara singkat. NaCl itu setahu saya untuk terapi reumatan yang berisi elektrolitnya. Mungkin berhubungan dengan lemas pasien, jadi butuh elektrolit yang lebih tinggi ataupun butuh asupan gizi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Setahu saya seperti itu. Baik, teman-teman, berhubung waktunya sudah habis, diskusi kali ini kita cukupkan. Dari hasil diskusi tadi berarti kita menemukan adanya 2 DRP ya. Yang pertama, overdosis dari ondansetronnya sendiri. Ondansetron yang 8 mg harusnya diberikan 2 kali sehari ya. Kemudian adanya terapi tambahan terkait untuk anemianya, yaitu penambahan iron ya. Ya, iron. Iron di hari setelah pasien melaksanakan kemo. Apakah ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Sudah. Sudah. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya undur diri. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.